Sebentar lagi, Indonesia akan punya UAV militer seperti yang dicuplikan tadi. Saat ini, konsorsium BPT sedang mengembangkan UAV kombatan bernama Elang Hitam. Sebelum masuk lebih lanjut, perkenalkan, saya adalah Safir Sumanjaya dari SMA 1 Laurencia. Kecanggihan Elang Hitam memang tidak jauh berbeda dengan UAV kombatan negara lain. Dari tabel ini, mungkin kita berasumsi bahwa Elang Hitam tidak kalah canggih ketahanan terbangnya. Namun kita harus tahu bahwa Elang Hitam sama sekali belum diuji coba di medan operasi nyata, yang artinya kinerja Elang Hitam pada medan operasi nyata bisa berbeda dengan spesifikasi aslinya. Sedangkan ketiga drone asing di sini sudah diuji coba di berbagai operasi pertempuran. Lalu apa masalahnya? Indonesia terletak di daerah tropis, pasti sudah tidak asing lagi dengan namanya iklim udara panas. Faktor alam ini akan mengurangi ketahanan terbang UAV, belum lagi bila UAV membawa payload yang berat. Lalu apa buktinya? Ini dia. Jadi, saat ini TNI Angkatan Laut sedang memesan UAV bernama Scan Eagle. Scan Eagle ini didesain bisa terbang 18 jam. Namun pada majalah Cakrawala tahun 2021, TNI Angkatan Laut menuliskan hal berikut. Contoh kasus lain, UAV MQ-9 Reaper didesain untuk mampu terbang di atas 27 jam. Namun hanya bisa 12-14 jam bila membawa persenjataan lengkap. Melihat Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sudah jelas masalah ini harus diatasi. Alasan pertama untuk penghematan biaya dan peningkatan efisiensi, karena proses lepas landas dan mendarat akan lebih sedikit. Alasan lain untuk meningkatkan survivability Elang Hitam saat menjalani misi ISTAR. Tujuan dari riset ini sudah jelas, mencari solusi berbiaya rendah untuk meningkatkan ketahanan terbang UAV. Riset ini akan menganalisa potensi solusi dengan pendekatan biomimetika. Sederhananya, berinovasi dengan mengambil inspirasi dari alam. Dengan biomimetika, kita bisa memanfaatkan iklim panas menjadi sebuah keuntungan melalui teknik terbang thermal soaring. Thermal soaring memanfaatkan arus konveksi thermal agar bisa terbang tanpa tenaga mesin. Thermal ini adalah daerah hangat di atmosfer yang bergerak ke atas lebih cepat daripada laju turunnya suatu benda. Hal ini dapat dimanfaatkan pilot untuk bisa mengudara lebih lama dengan jumlah bahan bakar yang sama. Awalnya teknik ini hanya digunakan oleh burung-burung. Pergerakan kolom thermal ke atas ini disebut updraft. Salah satu faktor yang mempengaruhi performa terbang dengan metode thermal soaring adalah wing loading, yang dihitung dengan rumus berikut. Wing loading digunakan untuk menghitung radius putar atau circling radius suatu objek dalam pusaran thermal. Penelitian telah membuktikan pada burung-burung bahwa semakin besar nilai wing loading, maka circling radius juga akan semakin jauh. Sebagai gambaran, dua pesawat ini memiliki berat kertas yang sama. Namun pesawat A area sayapnya jauh lebih kecil, sehingga bisa terbang lebih cepat, namun kemampuan manuvernya kurang. Sedangkan pesawat B area sayapnya besar, sehingga kecepatannya lebih lambat, namun lebih mudah bermanuver. Kita tidak memiliki informasi wing loading Elang Hitam dan area sayapnya. Namun berdasarkan kemampuannya untuk lepas landas dan mendarat di landasan yang pendek, Elang Hitam kemungkinan memiliki wing loading kecil atau sedang. Lalu apa keuntungannya? Penelitian telah membuktikan bahwa burung-burung dengan nilai wing loading yang kecil mampu beradaptasi dengan baik dengan berbagai kondisi thermal, kecil maupun besar. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh UAV Elang Hitam untuk memanfaatkan seluruh area thermal dengan efisien. Ada dua strategi thermal soaring yang menjadi fokus riset ini. Pertama adalah strategi Rashman. Strategi ini didasari dengan 3 prinsip yang banyak digunakan oleh penerbang layang. Pengaplikasian 3 aturan ini akan digabungkan dengan metode pencarian thermal oleh Warrington. Metode Warrington berhasil diaplikasikan dengan riset yang dilakukan oleh Michael Allen dan timnya dari NASA dan Daniel J. Edwards. Berikut adalah hasil yang dicapai oleh kedua riset ini. Melihat gambar di samping, perbedaan kedua riset ini adalah metode Edwards yang lebih baru memungkinkan untuk menemukan pusat thermal di luar area yang dicakup oleh data terukur. Metode Allen memperkirakan pusat thermal selalu berada di suatu tempat di dalam area pengukuran. Sedangkan metode Edwards menempatkan pusat thermal ke lokasi yang akan menghasilkan lingkaran jalur memutar dengan menggunakan nilai energi yang serupa. Strategi kedua adalah strategi perubahan arah yang terinspirasi dari burung peregrine falcon. Gambar ini menunjukkan pola terbang falcon yang sering mengubah arah putarannya dan menggeser pusat putaran selama melakukan thermaling. Sekelompok peneliti dari Hungaria mengaplikasikan strategi ini hanya berdasarkan arah hidung pesawat menurut kompas dan informasi updraft pada UAV. Berikut adalah alur prosedurnya. Dengan strategi ini, perhitungan pusat thermal didasarkan pada informasi updraft yang tercatat di masa lalu, atau pemetaan thermal. Berbeda dengan strategi Rashman, di mana informasi updraft didapatkan secara langsung pada momen itu juga. Hal ini membuat strategi perubahan arah lebih akurat, dapat diandalkan, murah secara komputasi, dan lebih hemat daya. Berikut adalah variabel-variabel penelitian dan metode analisa menggunakan berbagai jenis grafik dan pemodelan. Kedua strategi ini benar-benar saling melengkapi. Sebagai kesimpulan, penelitian saya menyarankan penggabungan kedua strategi ini untuk meningkatkan ketahanan terbang UAV Elang Hitam.